adalah video yang sangat provokatif, video yang tidak benar, jelas-jelas ini adalah fitnah yang sangat keji. Jadi Bapak harus minta maaf karena video Bapak ini salah. Andai kata itu adalah Bapak terlalu mengerikan sekali di depan umum, Bapak menyuarakan ini dan viral, dan Bapak adalah seorang mantan pejabat negara, tidak etis, tidak tepat menyuarakan hal omong kosong seperti itu di pertemuan umum seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Pernyataan Pak JK memang sangat keterlaluan sahabat ya. Saya kira ini bukan sekedar salah ucap, tapi memang ini sangat berbahaya dan sangat wajar kalau para pendeta bereaksi keras. Bayangkan dengan bahasa mematikan umat Islam, bagi orang Kristen itu dianggap syahid, dan begitu pun juga sebaliknya. Dan sekali lagi ini bukan saja keliru, tapi juga sangat problematik secara logika dan teologi maupun berdasarkan etika sahabat. Sebab kita tahu bahwa dalam kajian filsafat bahasa, makna itu lahir dari penggunaan. Jadi ketika istilah syahid yang jelas berasal dari tradisi Islam, lalu kemudian dipaksakan ke dalam konteks Kristen, itu bukan sekedar salah, tapi itu distorsi makna. Dan saya kira dalam Islam pun juga membunuh orang di luar kita juga tidak masuk dalam kategori syahid, kecuali memang ada konteks di mana ada perang melawan orang kafir. Nah, cuma kan di Indonesia ini, bagi kita umat yang tidak beragama Islam itu bukan kafir, tapi itu adalah non muslim. Itu saya kira jelas ya, apa yang sudah disepakati di Majelis Ulama Indonesia maupun Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, ini menjadi masalah besar memang, karena sekali lagi tidak ada agama yang membenarkan itu. Sehingga menjadi sangat wajar kalau para pendeta itu marah dan mengecam Pak JK. Nah, ini dia pernyataannya sahabat. AI atau asli ini adalah video yang sangat provokatif, video yang tidak benar, jelas-jelas ini adalah fitnah yang sangat keji terhadap ajaran Kristen. Buat video ini, kalau ini asli, saya mau kasih tahu sama Pak JK bahwa kami tidak sama dengan pandangan Anda. Agama Anda, agama Anda, agama kami. Jangan samakan ajaran agama Anda dengan agama kami ya. Sangat bertentangan. Agama kami adalah agama cinta kasih, agama penuh damai, agama yang mengampuni, agama yang tidak balas jahat dengan jahat, agama yang mendoakan musuh. Jadi Bapak harus minta maaf karena video Bapak ini salah. Andai kata itu adalah Bapak terlalu mengerikan sekali di depan umum, Bapak menyuarakan ini dan viral, dan Bapak adalah seorang mantan pejabat negara, tidak etis, tidak tepat menyuarakan hal omong kosong seperti itu di pertemuan umum seperti itu, Pak JK. Ya, kalau ini hanya AI, orang yang AI ini harus dikejar, ditangkap karena ini berbahaya sekali. Tapi kalau ini asli, kami sarankan sebagai anak bangsa, tokoh agama, saya Pendeta Mel Atok dari NTT menyuarakan ini kepada Pak JK. Pak JK harus minta maaf, meluruskan. Pak JK tidak tahu apa-apa tentang ajaran Kristen, maka Pak JK tidak boleh lancang bicara tentang agama kami, Pak ya. Kami ngomong ini bukan karena benci Bapak, kami mengasihi Bapak. Ajaran kami, Pak, jangankan melakukan pembunuhan fisik, Pak, hanya membenci saja itu sudah kategori
membunuh, dan orang membunuh tidak bisa masuk surga seturut 1 Yohanes 3 ayat 15. Kami ini disuruh oleh Tuhan kami dalam Roma pasal 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada kami harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kami sering dipersekusi, gereja disegel, ditutup dan lain sebagainya, tapi kami di dalam firman Allah Roma 12 ayat 19, kami disuruh tidak boleh membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Maka saya tidak tahu benar atau tidak ada orang yang tutup gereja tidak tiba-tiba mati. Nah, itu Tuhan yang balas. Kami tidak boleh balas. Oleh karena itu kami harap Pak JK tolong minta maaf dulu kepada orang Kristen. Anda tidak pantas bicara pandangan yang Anda tidak kuasai, Anda tidak tahu dengan persis. Ya, kalau Anda bicara pandangan agama Anda seperti itu, yaitu agama Anda. Agama kami bertentangan, tidak pernah sama dengan ajaran yang Anda katakan dalam video ini. Begitu ya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kami dari DPW Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara menanggapi pernyataan dari Bapak Yusuf Kalla, kami menyatakan keberatan atas pernyataan tersebut. Yang terhormat Bapak Yusuf Kalla tidak boleh mengeneralisasi ajaran agama orang lain dan kemudian melakukan interpretasi sesuai dengan kemauan sendiri, sehingga pernyataan tersebut menyesatkan dan kemudian telah menimbulkan polemik di masyarakat. Untuk itu kami meminta kepada Bapak Yusuf Kalla sebagai tokoh bangsa untuk segera melakukan klarifikasi, atau reaksi dari seluruh Indonesia akan bermunculan. Kami yakin itu akan dimulai pada hari Senin nanti. Demikian pernyataan kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Perkataan provokatif yang sangat berbahaya yang disampaikan Pak Yusuf Kalla di forum akademis. Seakan-akan kekristenan mengajarkan pembunuhan demi surga. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Yesus mengajarkan kasih. Yesus tidak pernah ajarkan pengikutnya untuk menuntut darah. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia ajar kita hidup dalam kasih. Apabila kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah juga pada kirinya pipi kirimu. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itulah ajaran kekristenan. Sehingga perkataan provokatif dari Pak Yusuf Kalla itu tidak menjadi pembenaran di ruang publik, apalagi di ruang akademis. Mari jangan pernah percaya lewat perkataan itu. Dan kalau kita mau belajar tentang kekristenan, belajarlah dari pengikut Yesus, bukan dari orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus atau orang-orang yang tidak pernah tertarik ikut Yesus. Saya berdoa perkataan ini, perkataan Pak Yusuf Kalla tidak menjadi pembenaran buat banyak orang, sehingga banyak orang berpikir kekristenan itu mengajarkan sebuah pembunuhan demi yang namanya surga. Jadi ketika para pendeta Kristen ini mengecam, saya kira ini bukan sekedar baper, tapi ini adalah merupakan koreksi epistemik. Dalam teologi Kristen, saya kira konsep keselamatan dan pengorbanan tidak pernah dibangun di atas pembunuhan, membunuh pihak lain. Bahkan dalam ajaran inti yang diteliti oleh banyak ahli etika seperti Immanuel Kant, tindakan moral harus universal, tidak bisa membenarkan kekerasan atas dasar identitas agama, sahabat ya. Jadi sekali lagi, tidak ada agama di dunia ini yang membenarkan pembunuhan itu terhadap pihak lain lalu kemudian itu dianggap sahih, kecuali dalam situasi mempertahankan diri, mempertahankan yang namanya kebenaran, sudah tidak ada lagi jalannya, ya itu masuk dalam kategori sahih, itu dalam Islam ya. Tetapi bukan saja dalam posisi itu, orang berenang saja, orang hanyut saja kalau dia berjuang dan mati, atau orang yang mencari rezeki lalu kemudian mati, itu juga bisa masuk dalam kategori syahid kalau dalam Islam ya, karena dia berjuang untuk keluarganya, untuk cari nafkah.
Oleh sebab itu, klaim bahwa ada pembenaran teologi untuk membunuh, sekali lagi itu bertentangan langsung dengan prinsip moral universal. Sekali lagi ya, tidak ada yang membenarkan itu. Makanya lucu juga saya mendengar apa yang disampaikan Pak JK. Makanya ini juga perhatian bagi siapapun, jangan pernah bicara di luar daripada konteks kemampuanmu, karena sudah seperti ini kan offside namanya ini. Nah, masalahnya bukan cuma masalah teori, tapi memang efeknya nyata. Pernyataan seperti ini bisa memicu generalisasi polisi, sahabat ya. Artinya seolah-olah satu kelompok agama punya ajaran kekerasan yang sistematis. Ini saya kira sangat berbahaya di masyarakat majemuk seperti Indonesia. Kita tahu bahwa kita ini kan berbeda-beda, berbineka tunggal ika. Dan disinilah sebenarnya posisi para pendeta. Mereka sedang meluruskan narasi. Jadi mereka tidak menyerang, dia hanya meluruskan narasi. Oleh sebab itu kalau bicara agama tanpa dasar yang benar, ya dampaknya bisa liar seperti ini. Kecaman itu saya kira bukan berlebihan, itu justru bentuk tanggung jawab oleh tokoh agama, siapapun yang mengecam. Dan saya kira bukan saja pendeta, orang Islam pun, saya Islam, tapi saya sangat mengecam apa yang disampaikan oleh Pak JK kalau memang video itu benar ya. Saya kira demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.